Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ar-rahimin. Ya Ar-Rahim warhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna. Alhamdulillah, jemaah salat fajar, salat subuh, jemaah tazkirah subuh, hari Ahad, hari Minggu, hari semua rata-rata manusia libur. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah di hari libur, hari yang tidak libur. Ibadah ini tidak ada liburnya, menyembah Allah tidak ada liburnya. Kalau kerja dengan pemerintah, kerja dengan swasta, ada liburnya. Kalau kerja dengan Allah 7 hari seminggu, 24 jam sehari semalam, ya. Bagi orang yang pandai, ya, tahu dia tidurnya itu ibadat, bangunnya ibadat, aktivitasnya ibadat, gerak geriknya, gerak diamnya, gerak langkahnya ibadat. Mudah-mudahan begitulah adanya. Selawat karim salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita ada beberapa judul yang terbengkalai, termasuk yang dibicarakan hari Kamis lalu. Ada 6 rezeki yang lebih mahal dari uang ringgit, dari rupiah dan dolar. Ada 6 jenis rezeki yang lebih mahal dari emas dan perak, dari harta benda. Karena semua kekayaan tidak akan dibawa mati. Ini anaknya insya Allah akan dibawa mati. Kita sudah bicara di Kamis lalu tentang poin 1 dan poin 2. Poin 1 kemarin ilmu yang bermanfaat. Dalam Islam ada namanya ilmu yang bermanfaat. Karena dalam Islam ilmu terbagi dua. Ilmu terbagi dua, ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat yang berguna, yang menguntungkan yang punya ilmu. Kita sudah bicara sebaliknya kemarin. Yang kedua, amal saleh. Ilmu insya Allah akan dibawa mati. Dan kalau Bapak ada ilmu, lalu Bapak menyebarkan ilmu itu diamalkan orang, diamalkan istri, ahli keluarga. Setelah Bapak pergi, berarti amal saleh Bapak untuk mengalir. Biasanya kita dengar sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Kan ada dalam hadis yang dikatakan ada 3 amalan yang tidak berhenti setelah orang mati. Termasuk diantaranya ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan orang. Itu ada nafi. Yang kedua amal saleh berguna sesudah mati. Kalau kita memberikan amal saleh kita kepada keluarga, kepada komunitas kita, kepada umat, kepada bangsa, kita niatkan sebagai dakwah dengan hal, dakwah dengan amali secara praktek, itu termasuk amal yang mahal nilainya karena kekal setelah kita tiada. Yang ketiga, salamatul qalbin, hati yang selamat, ataupun dalam istilah lain qalbun salim namanya, Pak. Namanya qalbun salim. Selalu manusia memikirkan jasadun salim, jasad yang sehat sejahtera.
maka ada klinik, ada farmasi, ada rumah sakit, ada untuk kabupaten, ada untuk provinsi, ada di luar provinsi, ada di luar negara. Fasilitas-fasilitas kesehatan untuk menjaga body, menjaga badan. Ada kementeriannya, Kementerian Kesehatan. Ada orang-orangnya untuk body. Tapi qalbun salim, hati yang sejahtera, sepatutnya yang mendepaninya orang-orang agama, Kementerian Agama. Aturannya orang agama itu yang bergiat di sini. Tapi mana mereka? Anak mereka. Subhanallah. Saya ingat seorang dokter. Soal sebut bukunya ya. Dan buku ini bagi orang yang ingin qalbun salim perlu dicari. Karena orang bicarakan qalbun salim itu hampir-hampir langka, hampir-hampir tak ada. Seorang dokter masih hidup, termasuk guru saya yang saya banyak belajar dari dia, ya. Dr. Khalid Abdul Razak Jubair namanya, dokter pakar bedah jantung, dokter ahli spesialis membedah jantung. Sudah banyak orang dirawatnya yang sukses. Dokter ini dokter di rumah sakit, di hospital, kantornya hospital tentara, rumah sakit militer di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Dia berdua diambil Pak. Jasmani dia urus, rohani dia rawat. Tidak tinggal sholat fardu berjamaah di masjid. Subhanallah. Kadang-kadang jemaah yang ingin konsultasi dengan dia, tunggu di meja saja, pasti ada dia. Kalau dokter rumah sakit, petugas di farmasi, di pusat kesehatan, di puskesmas, tidak ke masjid, dia sakit itu orangnya, sakit rohaninya. Kalau kita pergi ke puskesmas, biasanya lah macam saya, kayak orang lain saya tidak tahu. Kalau kita berhadapan dengan petugas kesehatan, di antara pertanyaan awal, pertanyaan pokok ditanyanya, Bapak merokok katanya, atau berdua merokok, Ustaz merokok, Buya merokok. Begitu hebatnya mereka yang ngurus body. Dokter Khalid yang dibilang tadi, tak ada bukunya di sini. Datanglah pesakit. Enggak tahu punya banyak biasa dibawa. Bukunya kesaksian seorang dokter. Yang tanyanya salat fardu berjamaah. Tepat waktu enggak? Khususnya salat subuh. Yang ditanyanya sholat sunat. Orang itu kalau fardu saja dibuat sunat dan dibuat sakit juga tuh. Sholat tahajud, sholat duha, subhanallah. Tilawah Al-Quran, dia kan tanya, Bapak atau Ibu ada baca Quran secara teratur kan? Sekian halaman satu hari, sekian lembar satu hari, sekian juz satu hari. Kalau Quran tidak dibaca, sedangkan Quran ini obat dari langit tidak diambil, berarti sudah menyalahi ya. Menyalahi aturan langit. Tengok ayatnya dalam surat Isra ya. Quran ini obat katanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ayat 82, halaman 290, 290. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami menurunkan Al-Quran
ma huwa syifa, obat, wa rahmah, dan rahmat. Quran itu obat, Quran itu rahmat. Quran itu hudan lil muttaqin, pedoman hidup, aturan hukum. Dalam Quran banyak, ini boleh, ini tak boleh, ini jauhi, ini kerjakan, ini rebut, ini berkompetisi merebutnya, bersaing. Ayat 82 halaman 290 surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an, kami menurunkan Al-Qur'an, ma huwa syifa, sebagai syifa, obat, penyembuh, wa rahmah, dan rahmah. Dalam ayat-ayat ini Quran itu hudan, pedoman, panduan, aturan. Lil mu'minin, untuk mukminin. Mukmin mau di Al-Quran, mukmin suka di Al-Quran. Saya pernah pergi ke Brunei dulu, pas habis Sungai Isya, jemaah sudah keluar semua, masjid sudah kosong. Ada seorang hamba Allah duduk baca Quran, itu dia baca Quran. Saya pergi mendekatinya. Saya tanya, orang-orang semua sudah keluar Pak, kita baru selesai sholat, kenapa Pak baca Quran? Apa dia bilang? Saya tahu sholat saya itu banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, banyak cacat celanya. Mudah-mudahan bacaan Quran yang tidak seberapa ini bisa menutupi sedikit kekurangan sholat saya tadi. Dan kalau kita lihat ayat-ayat sholat Al-Quran, sholat tidak dapat dipisahkan dengan Al-Quran. Coba kita lihat surah, banyak Al-Quran. Kita lihat satu saja dulu, surah Fatir. Surah Fatir sebelum surah Yasin banyak. Surah Fatir halaman 437 ayat 29. Pentingnya tilawah sebelum salat atau sesudah salat atau bersama salat. Ayat 29 surah Fatir halaman 437 di bawah, innal ladzina yatluna kitaballah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفرهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. إن الذين يتلون كتاب الله, orang yang membaca Quran terus menerus, non-stop. Artinya hari ini baca Quran, besok lusa baca Quran, ada masa baca Quran, ada masa baca Quran, ada waktu baca Quran. Itu maknanya yatluna kitabullah. Yatlu itu orang mengaji tata bahasa Arab, fi'il am, fi'il mudhari, present and future, sekarang dan besok lusa, sekarang dan seterusnya. Artinya dibacanya ayat Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang bertilawah kitabullah. Yatlu itu bukan membaca ya. Yatlu itu membaca dan menyingkap maknanya, bukan membaca saja. Kalau membaca saja ya kalau ayat kalau kira. Yatlu membaca tersurat dan tersirat. Bila lagi yang belajarlah. Innal ladzina yatluna kitabullah, orang yang bertilawah Al-Quran,
membaca tersurat dan tersirat. Baru salat. Salat sesudah tilawah. Jadi sebelum ke masjid kita dah pegang Quran di rumah. Sebelum kamar kita dah pegang Quran di masjid. Jadi bapak ini tanya, kenapa bapak mencampur orang semua dah keluar, dah pulang? Salat saya itu banyak kekurangannya, perlu dirawat, ditutupi, ditampal, ditempel dengan tilawah. Itu maka saya bilang ya, selalu bilang di komunitas yang maju di Malaysia, di Brunei, di Arab, itu sholat subuh itu sesudah azan minimal 15 menit itu. Kalau di Arab setengah jam itu, semua orang berjamaah. Semua berjamaah. Begitu nak mengurus hati tadi. Hati itu baca Quran. Kalau Quran tidak dibaca, berarti hati tidak dirawat. Karena dalam surah Al-Isra tadi, Quran itu syifa, obat penyembuh. Obat penyembuh tadi ya. Jadi nak mendapatkan qalbun salim, mestilah ada usaha merawat qalb. Selalu kita dengar yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, katanya. Khatib penceramah, pemidato selalu mengangkat ayat itu dalam surah Asy-Syu'ara ya. Ayat itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 19. Illa man atallaha biqalbin salim, nanti akan selamat di hadapan Allah orang yang menghadap Allah membawa qalbun salim. Mana ayatnya? Ayat 89 halaman 371 surah Asy-Syu'ara. Illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu kelak nanti di sana tidak berguna harta benda, tidak berguna anak keturunan, anak cucu tak ada gunanya lagi. Jangan bertengkar dengan mereka di sana nanti. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang selamat nanti orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim itulah harta yang mahal. Tidak ada hasad dengki, tidak ada prasangka, tidak ada ghibah. Kadang-kadang jemaah dengan jemaah lupa. Kadang-kadang menghibah imam, kadang menghibah ustaz di belakang. Menghibah penceramah, menghibah khatib. Bukan di sinilah ya, bukan bicara Allah. Mungkin ada. Karena qalbnya tidak salim. Kalau qalbun tak salim, apa lawannya? Apa sebalikannya? Qalbun yang tak salim, qalbun marid. Ataupun qalbun mayyit, hati yang tidak sehat sejahtera, berarti dia sakit. Ayat tentang qalbun marid, tengok di awal Baqarah. Halaman 2 sudah ada tentang fi qulubihim marad. Halaman pertama alif lam mim, halaman kedua fi qulubihim marad. Hatinya marid, hatinya sakit. Nah, ini gejala-gejalanya. Ini indikatornya, tanda-tanda hatinya sakit dari ayat 8 sampai nanti ayat 20. Gejala-gejala penyakit hati. Bila lagi nak tahu, ya mesti belajarlah. Ada seorang guru saya, Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Nursi, Hafizahullah, masih hidup, umurnya di atas 80, tinggal di Damsyik, Damaskus, Syria. Dia bilang apa? Badan Anda kalau Anda mati, badan akan hancur. Kecuali orang dijaga Allah jasadnya ya. Tapi qalbun, hati tak hancur. Kalau orang itu mati, hati menempuh babak baru, era baru, era alam barzakh.
Dalam surah Fajar bilang radiyatan mardiyah, senang dan disenangi. Jadi maka harta yang mahal nomor 3, qalbun salim, hati yang sehat sejahtera. Bawahnya tadi apa? Hati yang sakit. Di mana dijelaskan banyak dalam Quran dari awal Baqarah sudah dijelaskan ayat 8 sampai berapa 20. Dalam hadis banyak gejala-gejala hati yang sakit. Kalau kita perinci satu persatu ini dari ayat 8 nanti sampai 20, mungkin ada dekat-dekat 20 gejala-gejala orang yang sakit hatinya. Kalau dia tidak pikirkan hatinya, tidak mengurus hatinya, sesuatu tidak diurus, tentulah tidak terurus. Kalau tidak terurus, apapun masalahnya, semuanya akan kucar kacir. Semuanya akan tak tentu hal, tak tentu keadaan. Jadi harta kekayaan yang nomor 3, hati yang sehat, tidak ada buruk sangka, tidak ada hasad dengki, tidak ada riba, tidak ada hubud dunia berlebihan. Yang adanya hubullah. Kata ulama, hati dijadikan Allah untuk mencintai Allah. Ada orang yang tahu mungkin ya, body ini untuk bekerja beramal, hati itu untuk mencintai. Makanan pokok hati mahabbatullah. Makanan pokok hati, makanan utamanya cinta Allah. Kalau hati sudah mencintai Allah, dia akan salim, dia akan sehat dan sejahtera. Kalau dia tidak mencintai Allah, hatinya akan diisi oleh cinta-cinta yang lain. Cinta rumah, cinta kendaraan, cinta saudara, cinta pangkat, cinta kantor, cinta manusia, cinta uang ringgit, rupiah dan dolar, emas dan perak. Itu mengisi hatinya. Karena cinta Allah tidak terisi. Cinta Allah akan merana. Cinta Allah akan terisolir, tersingkir dari hatinya. Tidak ada Quran lagi pernah dipegang rumah. Tidak ada cinta Allah. Yang ada dipegang faktor-faktor yang menjauhkannya dari Allah, yang membawa penyakit. Ada seorang jemaah Indonesia dulu, saya kalau balik ke rumah katanya, pas tanpa istri berjemuran, senang hati saya. Makin sehat saya dibuatnya. Nampak anak-anak berjemuran, senang hati. Ibu bilang sama anak-anaknya, nah, kalau ibu ingin ayahmu bahagia, panjang umurnya siapa saja, bacalah Quran. Senang tiada melihat ayah ke masjid, ada keluarga yang ke masjid di rumah, mesti ada masanya bersama kita Allah. Jadi poin nomor 3 tadi, qalbun salim adalah harta benda yang mahal dari emas dan perak, uang ringgit, rupiah dan dolar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada berkesan hatian. Penutup sekali, ada doa yang diajarkan Allah kepada Nabi-Nya. Allah mengajar Rasulullah berdoa. Apa doanya? As'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila rabbik. Ya Allah, aku menagih cinta-Mu ya Allah. Isilah hatiku dengan cinta-Mu ya Allah. Dan cinta orang yang mencintai-Mu ya Allah. Aku ingin mencintai-Mu, aku mesti mendekati orang yang mencintai-Mu agar aku tahu itu apa cinta ya Allah. Yang ketiga, wa huwa amalin yuqarribu ila rabbik. Cinta amal perbuatan yang mendekatkan aku akan mencintai. Dia mencintai Allah, mencintai orang yang mencintai sarana cinta, jalan-jalan cinta. Jadi poin nomor 3 ini memang menarik ya. Itu sebenarnya di antara sorotan khutbah Jumat minggu lalu tentang apa?
Harta itu bukan yang nampak, yang dipegang hari-hari, yang dicari hari, yang tidak nampak. Itu juga harta namanya. Apa tadi? Cinta Allah. Qalbun salim. Mudah-mudahan Allah memberi kita qalban salimah. Jazakumullah khairan. Inni umumu fillah wa astaudirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.